Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel gua Pujaro Sandi. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilimpahkan segala macam rezeki di lapangan pada saat ngebreak dan dimanapun kita berada. Dan dijauhkan dari mara bahaya, khususnya laka lantas yang selalu menghantui kita selama di perjalanan ngojek. Dan buat kalian yang baru mampir di channel gua, langsung aja klik tombol subscribe-nya sekarang juga, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian bisa terupdate video gua tiap gua upload 2 hari sekalinya. Dan pada pembahasan video kali ini gua bakal ngebahas gimana caranya terapi akun ala ekstrim ya, ekstrim banget gitu kan. Dalam 2 minggu insya Allah ada penghasilan yang mungkin seterusnya mungkin kalian bisa jadi gacor ke depannya gitu kan. Tapi terapi ini gua ambil bukan dari pendapat gua pribadi, tapi terapi ini gua ambil dari pendapat kawan gua yang tadinya akunnya bapuk banget, nggak masuk orderan sama sekali, bahkan mungkin 2 orderan aja udah bersyukur banget gitu ya. Tapi dia tuh sebelumnya ketika dia menjadi bapuk itu bukan murni karena dia males gitu, memang karena dia meliburkan diri selama 3 bulan dia offbeat total. Waktu pertama kali corona datang di Indonesia ini, akhirnya dia melakukan offbeat selama 3 bulan. Dan pada saat dia online kembali, dia merasakan gagu bapuknya parah banget. Dan dia melakukan terapi akun seperti yang nanti gue bakal jelasin ke kalian semua. Boleh kalian coba terapi ini dan boleh juga kalian berbeda pendapat. Contohnya gue dan kawan gue ini berbeda pendapat, karena terapi akun yang bakal gue jelaskan nanti, terapi ini bukan seperti yang gue jelaskan pada umumnya sebelumnya, seperti gue ya. Jadi kita boleh berbeda pendapat, tapi yang tidak boleh adalah ketika kita meyakini bahwa pendapat kita lah yang paling benar dan pendapat semua orang lain itu salah. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi nggak masalah berbeda pendapat. Jadi kalau kalian punya pendapat masing-masing, boleh langsung ditulis di kolom komentar supaya pendapat kalian bisa dibaca oleh kawan-kawan kita yang lainnya. Jadi bagi kalian yang masih akunnya bapuk, tonton sampai akhir supaya kalian gak gagal paham dan bisa melakukan cara seperti apa yang kawan gua terapkan di lapangan, yang alhamdulillah akun dia sekarang menjadi gacor banget ya. Nah, yang pertama adalah yang pasti jam on beat, kalian tahu semua. Tapi jam on beat di sini, jam on beat kawan gua dan gua gitu, itu sama-sama jam 5. Cuman ada perbedaannya. Kalau gua jam 5 subuh itu langsung keluar, tapi kalau kawan gua yang satu ini, dia nggak keluar rumah, tapi dia hanya menyalakan aplikasi saja. Nah, perbedaannya adalah yang ketika kita on beat sama-sama jam 5, ketika gue langsung keluar dan keliling, kalau kawan gue ini dia tetap di tempat tinggalnya, yaitu hanya menyalakan tombol tombol on pada aplikasi Gojeknya. Nah, tapi di sini dalam tanda kutip ya, walaupun dia di rumah, tapi dia sudah siap ketika dia mengaktifkan aplikasi, dia sudah siap bahwa dia siap membawa orderan apapun yang masuk di aplikasinya. Jadi bukan tidur lagi gitu kan, bukan on sambil tidur lagi, atau juga bukan on belum mandi gitu kan. Jadi dia tetap standby walaupun dia cuma di rumah aja. Nah, setelah dilakukannya on beat selama jam 5 subuh terus menerus secara konsisten, yang dia lakukan adalah dia nggak langsung keluar, tapi yang dia keluar itu ketika apa? Ketika jam 7 sampai jam 9 pagi. Nah, itu rutin dilakukan. Kenapa dia keluar jam 7 sampai jam 9 pagi? Karena disitulah jam-jam sibuk ya, jam-jam. Jadi dia tuh bukan karena dia sadar bahwa akun dia tuh akunnya bapuk. Dia sadar bahwa akunnya dia udah bapuk, jadi dia nggak terlalu, udah pasti dia nggak susah banget dapat orderan. Jadi dia nggak terlalu banyak mobile. Jadi yang dilakukan adalah dia keluar cuma jam-jam sibuk aja. Jam-jam sibuk tuh dia keluar, contoh jam sibuk kan jam 7, mungkin di kota-kota kalian beda ya atau sama, nggak tahu gua. Jadi tulis di kolom komentar kota-kota kalian tuh jam-jam sibuknya jam berapa. Jadi jamnya sibuk di tempat gua dan kawan gua ini terjadi pada jam 7 sampai jam 9 pagi atau jam 10 lah kurang lebih ya. Jadi ketika udah jam sibuk selesai, dia pulang lagi jam 10 ke tempat tinggalnya. Nah, walaupun dia pulang tapi aplikasi tetap menyala terus sampai nanti dia off-nya. Nah, setelah jam 10 pulang, dia kembali lagi keluar rumah itu pada saat jam 12 lewatan, ketika jam sibuk lagi. Entah itu makan siang, orang pulang kerja, berangkat apa, segala macam, pokoknya jam sibuk dia keluar. Jam sibuk jam 12 sampai jam 2 biasanya itu jam sibuk. Nah, setelah itu dia jam 2 pulang lagi. Nah, terserah kalian kalau mau pulang atau enggak. Tapi yang dilakukan kawan gue sendiri, dia pulang ke rumah. Nah, pada saat itu dia secara terus-menerus rutin selama 2 minggu melakukan hal seperti itu. Jadi dia keluar jam-jam sibuk aja. Dan pada saat malamnya dia keluar lagi jam 6 sampai jam 8. Jam 8 dia pulang lagi dan dia memutuskan udah dia pulang ke rumah, tapi dia tidak meng-off-kan aplikasi. Dia meng-off-kan aplikasi pada saat jam 10. Jadi dia secara rutin selama 2 minggu tuh menerapkan on beat-nya aplikasi jam 5, selesai off beat-nya selesai jam 10 malam. Jadi dia mempertahankan teguh pendirian dia bahwa jam off beat dan on beat itu selalu sesuai. Dan selanjutnya dia keluar rumah itu bukan hanya jam sibuk aja, tapi cuman dia punya andalan 3 spot. Jadi dia udah paham, udah sadar diri, udah introspeksi diri bahwa akunnya ini bapuk gitu kan. Jadi dia sadar bahwa
di tempat-tempat yang sepi itu nggak mungkin dapat orderan kan, yang gacor aja jarang dapat orderan, apalagi yang gagu seperti akun dia ini. Nah, dia mencari 3 spot saja, yaitu ada spotnya bukan sembarang spot. Yang pertama dia mencari spot itu karena akun kita gagu. Aku terangin dulu, karena kita ketika akun kita gagu tuh nggak bisa menuntut orderan apapun yang kita mau masuk ya. Contohnya kita pengennya GoFood aja, goret aja, atau gosen aja. Karena kalau akun gagu itu orderannya masuk tuh di mix gitu kan. Jadi nggak bisa kita milih satu definisi aja orderan gitu. Jadi pahamilah, jadi dia tuh pintar, cuma ada 3 spot dia yang cari, yang bukan hanya banyak orderan di suatu tempat itu, tapi orderan itu memang banyak banget, entah itu gosen, goret, atau GoFood, atau GoShop, lain-lainnya. Pertama, yang contoh kawan gue sendiri ini melakukannya adalah di pasar modern gitu kan. Yang kedua di dalam mall, dan yang ketiga dia mencoba di terminal. Apa dia pilih seperti itu? Karena dia nggak tahu akun dia ini yang mau dikasih server tuh orderan apa. Kalau memang GoShop, gosen kan jelas ada di suatu tempat tuh kan, entah mau jadi goret, entah mau jadi GoFood, itu bebas. Yang penting dia mencoba spot itu terus 3 spot aja, nggak perlu yang lain-lain. Yang penting konsisten aja dulu. Karena kalau seandainya lagi bapuk gagu itu, kalau banyak mobile atau banyak muter-muter itu memang agak susah, daripada habis bensin sia-sia gitu kan. Jadi andalan itu dari 3 spot itu saja kawan gua. Dan selanjutnya yang dilakukan kawan gua ketika terapi akun lagi gagu itu, dia nggak pakai auto bid atau tetap manual bid saja gitu kan. Nah, di sini gua kurang paham juga masalah auto bid atau manual bid ini pengaruhnya dari mana masalah dapat orderan gitu ya. Cuman yang pendapat kawan gua ini berpendapat bahwa kalau auto bid itu agak berat dapetin orderan, yang nggak tahu kenapa ya gua, cuman itu pendapat dia. Jadi dia selalu manual bid, dan untuk kalian yang untuk manual bid gua saranin memang harus stay pertama sama HP kalian ya. Juga kalian jangan terlalu banyak membuka aplikasi, contohnya YouTube atau game gitu kan secara bersamaan, karena kalau HP kalian nggak kuat, orderan itu bakal mental melayang ke udara gitu. Kalian kalau pakai manual bid, usahakan kalau lagi di jalan atau lagi di mana, kalian posisikan atau auto bid aja, supaya tidak ada yang tertinggal orderan yang masuk ke akun kalian. Bisa secara terus menerus memakai yang namanya manual bid. Makai manual bid itu bukan berarti kita mensaring orderan ya, tetap dicocol aja. Jadi kalau kalian memakai manual bid itu harus standby di HP kalian itu ya. Jadi standby ketika ada orderan masuk, dicocol. Dan jangan pernah kalian tinggalkan HP kalian, apalagi HP kalian itu didekatkan dengan cewek gitu kan. Ketika mau manual bid, ketika ada orderan masuk, nanti takutnya salah cocol gitu. Dan yang terakhir kawan gue lakukan adalah dia selalu mengoptimalkan saldo dia ya. Cuma gue nggak tahu ini pengaruh atau enggaknya, cuman itulah yang dilakukan kawan gue. Mungkin akuratnya kenapa ngaruh enggaknya itu nggak tahu. Kalau gue pribadi kan gue selalu stay saldo di minimalnya 50. Tapi kalau kawan gue ini selalu stay ketika gagu itu 150. Nah itu jadi kalau ada yang lebihnya ditarik lagi, pokoknya mentok tiap harinya 150 gitu aja. Jadi boleh kalian lakukan, boleh coba di area kalian. Masalah berhasil tidak berhasilnya itu tergantung pertama rezeki yang dikasih Allah Subhanahu wa taala pastinya ya. Habis itu kerja keras kita, konsisten kita, dan segala macamnya. Jadi boleh lakukan cara gua atau cara kawan gua ini, tidak ada unsur paksa melakukan cara apapun itu. Yang penting kalian bisa berusaha dan membawa pulang penghasilan yang lebih untuk di rumah kalian. Oke, segitu aja video dari gua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.